Balikan, itu milikku. Ini ada tercetak di gagang pintu depan rumahku. Tidak ada seorang pun yang pernah masuk. Tapi setiap pagi ini muncul, dan aku terus memimpikan mimpi itu. Sejak hari aku memakai cincin ini, cincin bekas seharga 1.000 won, hanya karena satu cincin itu, hidupku berubah total. Tolong, dengarkan sampai akhir. Ini catatan bertahanku. Cerita yang akan aku sampaikan hari ini dimulai dari sebuah cincin. Cincin perak tua yang kubeli di pasar, murah, dan tanpa pikir panjang kupasang di jariku. Tapi malam itu, tepat jam 3 dini hari, tanganku mulai bergerak tanpa seizin aku. Dan yang lebih mengerikan, sejak saat itu, mimpi yang kulihat selalu menjadi kenyataan keesokan harinya. Namaku Park Mansu, umurku 58. Aku orang biasa. Setidaknya sebelum memakai cincin itu. Hari itu hari Sabtu. Aku pergi ke pasar di kota kecil ini. Aku cuma disuruh istri membeli beberapa sayuran. Lalu di ujung gang kulihat sebuah lapak yang asing. Lapak itu menjual barang-barang bekas. Jam tangan, kacamata, buku tua. Di antara barang-barang itu ada sebuah cincin. Warnanya perak, tapi sedikit berkarat. Tidak terlihat istimewa. Tapi anehnya, saat ku genggam, cincin itu terasa hangat. Di bagian dalam ada tulisan samar, tapi sudah terlalu aus untuk dibaca. 6. Berapa harganya? Penjualnya menundukkan topinya dalam-dalam. Wajahnya hampir tak terlihat. 1.000 won? Justru karena terlalu murah, aku jadi merasa tidak enak. Saat aku mengulurkan uang, dia berbicara pelan. Cincin itu pemilik aslinya akan datang mencarinya lagi. Aku bingung, tapi cuma tertawa dan menganggapnya angin lalu. Cincin 1.000 won. Memangnya punya cerita apa? Aku pulang dan mencobanya. Pas sekali, di kelingking tangan kiri. Bagus juga. Waktu itu aku belum tahu. Itu adalah awalnya. Malam itu seperti biasa, aku tidur sekitar jam 11. Tapi aku terbangun jam 3 dini hari. Padahal aku tidak memasang alarm tepat jam 00. Kamar sangat sunyi, istriku tidur lelap. Tapi ada yang aneh. Tangan kiriku bergerak sendiri, di luar kendaliku. Ibu jari dan telunjuk tangan kanan memutar-mutar cincin di kelingking tangan kiri. Apa ini? Aku mencoba menghentikannya, tapi tidak bisa. Seolah tanganku bukan milikku. Saat itu aku tertidur lagi dan bermimpi. Tempatnya gelap, lembab, dingin. Aku melihat dinding batu. Itu sebuah sumur dan di sana berdiri seorang wanita. 14. Rambutnya basah, wajahnya pucat. Satu lengan bajunya kuyup dan meneteskan air. Dia mengulurkan tangan. Dari ujung jarinya darah menetes pelan. 15. Balikan, itu milikku. Suaranya bergema seperti gaung. Apa yang harus kubalikan? Saat aku hendak bertanya, aku terbangun. Seluruh tubuhku basah oleh keringat dingin. Ini cuma mimpi. Cuma mimpi. Menenangkan diri dan pergi ke kamar mandi. Tapi kemudian, di gagang pintu depan, ada cap telapak tangan berdarah. Bentuknya persis tangan wanita itu dalam mimpi. 18. Keesokan harinya, aku menghapus cap itu. Mungkin cuma ulah orang. Atau jangan-jangan aku saat tidur. Tapi aku tidak yakin. Malam itu pun, aku terbangun lagi jam 3 dini hari. Kali ini tanganku terjulur keluar dari ranjang, seperti menunjuk ke suatu arah, ke arah jendela. Apa-apaan ini? Aku mencoba melepas cincin itu. Tidak bisa. Bahkan rasanya makin mencekik. Jariku memerah dan sakit. 21. Lalu, aku melihat ke cermin. Hanya tangan kiriku, tampak seperti tangan orang lain. Urat-uratnya menonjol, dan bawah kuku membiru seperti memar. Ini bukan tanganku. Sejak hari itu, kejadian aneh terus terjadi. Pagi-pagi, gelas kaca di dapur sudah pecah. Padahal tidak ada yang menyentuhnya. Kompor gas menyala, padahal aku yakin sudah mematikannya. Dan kemudian, tetangga sebelah datang. Mansu, semalam kamu berdiri di depan rumah kami? Hah? Tidak, aku ada di rumah. Aku lihat jelas sekitar jam 3. Kamu berdiri di depan pintu kami. Diam saja.
Punggungku langsung dingin. Aku tidak ingat apa-apa. Aku jelas tidur. Karena takut, aku keluar dan aku melihat jejak kaki. Itu jejak sandal rumahku. Jejaknya sampai ke ujung gang, menuju sumur tua. Padahal aku ada di rumah. Jadi aku berjalan saat tidur. Aku tidak tahan lagi. Aku menatap cincin itu lebih dekat. Ada tulisan samar di bagian dalam. Dengan kaca pembesar, akhirnya terbaca. Akan kujaga selamanya. Dan ada inisial seperti nama, KM. Ini cincin siapa sebenarnya? Aku bertanya pada para orang tua di desa. Tentang sumur, tentang cincin. Lalu seorang nenek berkata, "Oh, sumur itu. Dulu ada orang mati di sana." Wanita muda. Namanya Kim Mi-suk. Meninggal umur 27. Katanya kecelakaan. Tapi semua orang desa tahu, itu bukan kecelakaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Nenek itu menghela napas. Dia mati karena melindungi seseorang, adik perempuannya. Para penagih utang mau membawa adiknya. Dia yang maju menggantikan. Lalu di sumur itu, mereka mendorongnya. Setelah itu pura-pura bilang kecelakaan. Cincin? Iya, itu cincin tunangannya. Waktu pemakaman dipakaikan, tapi lalu hilang. Heboh satu desa. Semuanya mulai cocok. Kim Mi-suk, KM, sumur, lengan basah, telapak tangan berdarah. Dia datang mencariku. Malam itu aku tidur dengan cincin masih kupakai. Aku pikir kali ini aku harus mengakhirinya. Dan jam 3 dini hari, aku terbangun. Tubuhku bangun sendiri, bukan kehendakku. Tanganku menunjuk ke depan, dan kakiku mulai berjalan. Aku membuka pintu, melewati gang, menuju sumur. Aku berdiri di depan sumur. Hanya cahaya bulan yang menyinari tempat itu. Tanganku menunjuk dinding sumur. Ada apa di sini? Saat kuraba, ada satu batu yang longgar. Aku menariknya. Di baliknya ada kantong kain kecil. Kubuka, ada selembar surat. Surat terakhir Kim Mi-suk untuk adiknya. "Minji, kakak akan menjagamu. Kalau kamu bisa hidup bahagia, kakak tidak apa-apa. Cincin ini janji kita. Kakak akan menjagamu selamanya." Dan ada juga bukti. Catatan ancaman dan foto. Bukti dari para penagih utang, semuanya disembunyikan di sana. Saat itu, terdengar suara dari belakang. "Terima kasih. Sekarang aku bisa menyampaikannya." Saat aku menoleh, wanita itu berdiri di sana. Aneh, aku tidak takut lagi. Dia terlihat sedih. "Aku akan mencari adikmu." Dia mengangguk, lalu perlahan menghilang. Keesokan harinya, aku membawa surat dan bukti itu ke kantor polisi. Lalu aku menemukan adik Kim Mi-suk, Kim Minji. Kini usianya pertengahan 40-an, dan dia menangis saat mendengar semuanya. "Kakak benar-benar melindungiku sampai akhir." "Ya, ini suratnya. Terimalah." Minji menerima surat itu. Dan cincin di jariku mendadak terasa dingin. Cincin itu terlepas sendiri, jatuh ke lantai. Minji memungutnya. "Ini cincin tunangan kakakku. Akhirnya kembali." Dia memeluk cincin itu di dadanya. Saat itu angin lembut berhembus. Seperti ada yang berterima kasih. Sejak hari itu, jam 3 dini hari tidak pernah datang lagi untukku. Tanganku kembali normal. Kejadian aneh berhenti. Kasus Kim Mi-suk dibuka lagi, dan kebenaran terungkap. Namanya dipulihkan. Kadang aku berpikir, mungkin kematian bukanlah akhir. Ada janji yang tetap dijaga bahkan setelah mati. Cincin itu tidak datang untuk balas dendam. Itu permintaan terakhir. "Tolong, sampaikan hatiku."
Tapi yang aneh begini, kadang malam-malam dari dalam laci terdengar bunyi klik. Apa mungkin cerita lain akan dimulai?